Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lis Duyana Kurniati selaku Ketua Seminar Proposal. Yang terhormat Profesor Juhri selaku Pembahas 1 Seminar Proposal. Yang terhormat Ibu Ari Rohmawati selaku Pembahas 2 Seminar Proposal. Baik, nama saya Diki Kurnia Putra, NPM 18060029. Saya dari Prodi PGSD, Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan proposal saya yang berjudul Model Pembelajaran Disleksia pada Anak Kelas 1 Sekolah Dasar. Baik, latar belakang masalah dari penelitian ini adalah anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki ciri berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Mereka mengalami hambatan dan pertumbuhan perkembangannya. Mereka membutuhkan kegiatan dan layanan khusus agar dapat mencari perkembangan yang optimal. Di Indonesia sendiri, jumlah anak berkebutuhan khusus sudah mencapai 1,4 juta pada tahun 2014. Anak berkebutuhan khusus merupakan jenis gangguan yang dapat terjadi pada siapa saja. Anak berkebutuhan khusus berproses dan tumbuh tidak dengan modal fisik yang wajar. Karenanya sangat wajar jika mereka terkadang cenderung memiliki sikap defensif atau menyendiri, rendah diri, atau mungkin agresif dan memiliki semangat belajar yang lemah. Anak berkebutuhan khusus adalah definisi yang sangat luas, mencakup anak-anak memiliki cacat fisik atau kemampuan IQ rendah, serta anak dengan permasalahan sangat kompleks sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan. Anak berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai anak yang lambat atau slow, atau mengalami gangguan retreat yang tidak akan pernah berhasil di sekolah anak-anak pada umumnya atau sekolah umum. Anak berkebutuhan khusus juga dapat diartikan sebagai anak yang mengalami gangguan fisik, mental, integrasi, serta emosi. Anak yang dikategorikan memiliki kelainan dalam aspek fisik meliputi kelainan indera, penglihatan, tunanetra, kelainan indera pendengaran, tunarungu, kelainan kemampuan berbicara, tunawicara, dan kelainan fungsi anggota tubuh tunadaksa. Lalu, anak yang memiliki kelainan dalam aspek mental meliputi anak yang memiliki kemampuan mental lebih atau supranatural yang dikenal sebagai anak berbakat atau anak unggul, dan anak yang memiliki kemampuan sangat rendah subnormal yang dikenal sebagai anak tuhnawita. Anak yang memiliki kelainan dalam bidang sosial adalah anak yang mempunyai kesulitan dalam menyesuaikan perilaku terhadap lingkungan sekitar. Anak yang termasuk dalam kelompok ini dikenal dengan sebutan tunalaras. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara pendidikan memerlukan layanan yang spesifik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini memiliki apa yang disebut dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan. Oleh sebab itu, mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang dimiliki masing-masing anak. Peran orang tua sangat diperlukan dalam mengamati pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Salah satunya yaitu dengan mengidentifikasi atau mengenal jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Identifikasi anak berkebutuhan khusus diperlukan agar keberadaan mereka dapat diketahui sedini mungkin, sehingga selanjutnya orang tua dapat melakukan tindakan apa yang harus dilakukan dalam menghadapi anak yang berkebutuhan khusus. Dalam membantu permasalahan tersebut, dibutuhkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus
yang disediakan dalam 3 macam lembaga pendidikan, yaitu sekolah luar biasa (SLB), sekolah dasar luar biasa (SDLB), dan pendidikan terpadu. SLB sebagai lembaga pendidikan khusus tertua menampung anak dengan jenis kelainan yang sama, sehingga ada SLB tunanetra, SLB tunarungu, SLB tunagrita, SLB tunadaksa, SLB tunalaras, dan SLB tunaganda. Disleksia adalah sebuah bentuk kesulitan belajar yang dialami seorang dalam melakukan kegiatan membaca yang diakibatkan sebagian saraf dalam otak tidak bekerja secara maksimal. Salah satu bentuk layanan belajar bagi anak penyandang disleksia atau anak berkebutuhan khusus adalah pemberian treatment agar kesulitan dan hambatan belajar yang dialami siswa penyandang disleksia atau anak berkebutuhan khusus dapat diatasi. Harapannya adalah melalui layanan belajar yang tepat bagi siswa penyandang disleksia atau berkebutuhan khusus dapat mengembangkan secara optimal potensi yang ada pada dirinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini: fokus masalah ditetapkan mengenai tentang kesulitan belajar dan dalam mempengaruhi kemampuan baca, mengeja, dan memahami bacaan. Untuk kegiatan penelitian selanjutnya, maka fokus masalah tersebut dirumuskan dalam sub fokus masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana bimbingan dan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan kesulitan dalam belajar dan hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Yang kedua, bagaimana mengatasi kesulitan belajar dalam mempengaruhi kemampuan membaca, mengeja, dan memahami bacaan. Yang ketiga, bagaimana terapi untuk anak disleksia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan, membantu mengatasi permasalahan tersebut, rujukan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus seperti SLB yang menampung berbagai jenis anak berkebutuhan khusus. Kedua, untuk mendeskripsikan penggunaan media sebagai alat belajar. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan melakukan stimulus pada bagian otak terutama untuk pembelajaran mengeja dan membaca. Metode penelitian. Pertama, lokasi penelitian. Lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur, yaitu pelaku tempat, dan kegiatan yang dapat diobservasikan. Informasi penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informasi penelitian adalah suatu baik orang, benda, ataupun lembaga organisasi. Lalu, teknik dan alat pengumpulan data. Metode kualitatif menggunakan beberapa bentuk pengumpulan data seperti transkrip wawancara terbuka, deskripsi observasi, analisis dokumen, dan artefak lainnya. Dalam pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid. Maka peneliti menggunakan metode yang pertama, metode observasi, yang kedua metode wawancara, dan yang ketiga metode dokumentasi. Lalu teknik analisis data adalah suatu upaya dalam menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan di tatanan bentuk sesuatu yang diuraikan tersebut tampak dengan jelas, terlihat, dan mudah dicerna dan ditangkap maknanya. Baik, itulah hasil pemaparan proposal saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.